Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martin Nathaniel Amban selaku moderator dari kelompok 7 Psikologi Sastra yang akan coba mempresentasikan materi dari ilusi artistik dan juga ilusi keagamaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Sangaji Nikem Asari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu ada Vera Restijuana, Septia Handayani, dan juga Sylvia Yunita. Pada slide pertama, yakni menurut Freud, seperti halnya agama, seni menjadi bagian kelakuan substitutif yang ditawarkan budaya pada manusia untuk menghindari hambatan-hambatan yang dipalang oleh kenyataan terhadap perwujudan hasrat-hasratnya. Freud bersikap keras terhadap agama karena ia menganggap agama memberi ilusi yang diartikan sebagai kebenaran. Nah, menurut Freud, dalam hal itu agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberi ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama menggantikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukannya membiarkan kita menghadapi kenyataan yang kasar yang menguatkan dan membentuk jiwa. Seni juga ilusi, tetapi ilusi sesungguhnya, dan disitulah perbedaannya, karena itu tidak berbahaya. Dalam bukunya Nouvelles Conferences sur la Psychanalyse, yang berarti pemikiran-pemikiran baru tentang psikoanalisis, salah satu teksnya yang terakhir yang terbit di tahun 1932, Freud mempertentangkan seni dengan filsafat dan dengan agama sebagai berikut. Seni hampir selalu tidak agresif dan membawa kebaikan. Seni tidak pura-pura dan tidak pernah berusaha menjadi ilusi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang kata orang dihantui oleh serangan realitas. Selanjutnya ada seni dan realitas. Pernyataan-pernyataan seperti itu seakan membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realitas dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar langsung mencapai prinsip realitas. Sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, karena Freud dalam L'Introduction la Psychanalyse menyajikan imajinasi seni bukan sebagai lawan kenyataan, melainkan sebagai sekawan, lebih tepat lagi sebagai suatu ruang perantara, suatu cara dengan kepuasan tak sadar yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi tekanan realitas yang keras. Secara kronologis, seperti dalam sejarah individu atau sejarah spesies, bisa membawa kita ke dalam kesalahan. Sebagaimana sering terjadi pada Freud, ia memberi kesan bahwa ada suatu tahap dalam evolusi individu seperti dalam evolusi umat manusia, di mana prinsip realitas tidak berlaku. Padahal tahap tersebut sepenuhnya bersifat might. Dalam pikiran Freud, tahap tersebut mempunyai peran yang jauh lebih bersifat struktural daripada genetik. Tahap tersebut tidak dijadwalkan untuk menjelaskan yang sebelumnya, yang mengkondisikan hal yang ada di suatu tempat. Alasannya ditulis oleh Sarah Kaufman dalam suatu ulasan yang amat bagus tentang teks tersebut, yaitu karena realitas tetap ada, karena kematian menghentikan kehidupan, karena kehidupan tidak dapat dijalani secara tuntas tanpa kematian, karena kehidupan melindungi diri dengan jalan makin lama makin menjauhkan timbunan yang berbahaya, karena kehidupan menghemat dirinya, dibutuhkan suatu tambahan pada prinsip kenikmatan, yaitu imajinasi. Fungsi pengganti imajinasi bukan fungsi kompensasi sekunder, melainkan fungsi tambahan asli. Jadi sebenarnya tidak ada persaingan yang sesungguhnya antara realitas dan seni. Keduanya saling melengkapi. Padahal tersebut bahwa jika penuntasan hasrat dalam fantasme adalah suatu ilusi yang bekerja dalam hasrat termasuk kategori tataran nyata, yaitu energi menurut istilah Freud.
Selanjutnya yaitu seni antara puisi kehidupan dan puisi kematian. Pada akhirnya, seni memiliki kepentingan kekuatan-kekuatan regresif yang mengurung manusia dalam surga kanak-kanak dengan menciptakan pengulangan. Sementara kekuatan hidup menuntut untuk maju ke depan. Sejauh seni cenderung membuat kita melupakan kematian, yaitu membangun semacam pagar yang melindungi kita dari jangkauan realitas. Sejauh ia membentuk suatu dunia tanpa kontradiksi di mana kita melupakan pelajaran-pelajaran hidup yang keras. Secara paradoksal, seni bekerja untuk kepentingan puisi kematian, karena seni menghalangi kita untuk bertindak dalam transformasi realitas dan dalam pembentukan satuan-satuan yang senantiasa makin luas, pada pembukaan yang tidak pasti yang merupakan karya Eros. Pierre Kaufman berkata, peranan puisi tidak membawa kita ke kelahiran maupun ke konsepsi, tetapi ke suatu titik balik yang menutup dan mengunci. Sirkuit yang dijalani oleh eksistensi individual dari subjek yang berbicara, di luar kehidupan dan kegaduhan kata-kata yang memenuhi dunia. Jadi, tema karya seni mengatakan puisi kematian, tetapi karya seni tidak bekerja untuk puisi kematian, karena mengenali puisi kematian berarti menghindarinya, yang berarti masuk dalam tuturan yang tidak kunjung habis tentang ketiadaannya yang kata bangun dengan seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.